Oke, hai semuanya, balik lagi sama gue, Gilbert. Di video kali ini, gue bakal ngelanjutin seri tentang teori perilaku produsen, di mana kita akan fokusnya ke produksi jangka panjang, gitu. Nah, ketika kita bicara produksi jangka panjang, maka pasti kita akan bicara tentang dua aspek, yaitu iso cost sama iso quant, gitu. Nah, ini sebenarnya konsepnya tuh mirip dengan budget line dan juga inference curve di teori perilaku konsumen. Tapi kali ini kita akan melihatnya dari teori perilaku produsen ya, makanya namanya iso quant dan iso cost. Nah, mungkin kita akan mulai dulu dari yang namanya iso quant gitu. Nah, cara gampangnya ingatnya kayak gini aja. ISO itu kan sebenarnya artinya sama gitu kan. Artinya sama, sedangkan quant itu artinya quantity gitu, kuantitas. Jadi, sederhananya sebenarnya iso quant itu mau bahas apa sih? Iso quant itu mau bahas tentang kurva yang nunjukin kombinasi dari dua macam input berarti dalam di sini konteksnya adalah K dengan L ya, yaitu capital dan juga labor yang menghasilkan kuantitas yang sama, balik lagi dari namanya. ISO quant sama kuantitas, berarti kuantitas yang sama. Nah, kenapa sih kenapa harus penggunaan dari dua macam input K dengan L? Nah, karena kita coba lihat dulu dari video sebelumnya, kita udah jelasin bahwa sebenarnya kita udah pahamin bahwa sebenarnya kalau fungsi produksi sederhananya biasanya quantity itu adalah fungsi dari penggunaan capital dan juga labor gitu. Nah, di konteks jangka pendek, biasanya kapitalnya itu kita anggap konstan, sehingga dia nggak bisa berubah. Jadi satu cara untuk bisa meningkatkan kualitas yaitu dengan cara meningkatkan labor gitu, atau mengubah labor. Nah, tapi di jangka panjang, asumsi itu udah lepas, di mana sekarang baik capital maupun labor, dua-duanya tuh bisa berubah gitu, sehingga bisa jadi mempengaruhi si kuantitas. Makanya kombinasi dari K dengan L ini jadi sangat penting untuk mempengaruhi Q-nya gitu. Nah, dari segi kurva pun sebenarnya isokon itu mirip dengan inference curve gitu. Jadi biasanya sumbu horizontalnya labor, sumbu vertikalnya capital gitu. Nah, bentukannya biasanya seperti kayak gini. Nah, di mana biasanya kurva yang menunjukkan posisi yang lebih di kanan atas itu akan menunjukkan jumlah produksi yang lebih banyak. Jadi contoh nih untuk kurva yang pertama gitu Q1 mungkin ini tuh cuma untuk ngasilin 10 unit barang produksi gitu. Nah, kalau kita mau ngasilin produksi yang lebih banyak ya berarti mungkin kurvanya akan lebih tinggi lagi. Kenapa bisa kayak gitu? Karena itu akan menunjukkan bahwa untuk memproduksi lebih banyak quantity, kita membutuhkan kombinasi capital dan juga labor yang lebih banyak gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi poin pertamanya adalah semakin kanan atas, maka kuantitas lebih banyak gitu. Oke. Nah, terus poin kedua yang sebenarnya bisa kita ambil juga adalah mirip-mirip juga sebenarnya dengan reference curve, bahwa ada bentuk kurva yang menurun gitu. Menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa contoh nih, kalau di Q1-nya sama dengan 10 ya. Awalnya let's say K-nya di sini anggaplah 10 gitu, L-nya cuma 2. Nah, di sini bentukan yang di bawahnya, di sini mungkin ini 5, di sini 4 gitu. Nah, itu mau nunjukin apa sih? Berarti mau nunjukin bahwa sebenarnya untuk memproduksi 10 unit barang, kita itu bisa menggunakan 10 kapital dan juga 2 labor, atau kita juga bisa menggunakan kombinasi 5 kapital dan 4 labor. Nah, tapi satu hal yang pasti bahwa kalau seandainya jumlah labor ingin kita tingkatkan, tapi kita mau mempertahankan jumlah produksi yang sama, maka mau nggak mau jumlah kapital pun harus berkurang. Balik lagi konsepnya trade-off. Gitu. Ada sesuatu yang harus kita korbanin untuk nambah sesuatu yang lain. Di mana kita ingin mempertahankan jumlah kuantitasnya. Gitu. Nah,
faktor yang ketiga lagi, hal yang ketiga. Nah, berbeda sebenarnya dengan indifference curve, kalau kita bicara tentang isoquant itu tuh dimungkinkan mengalami pergeseran. Jadi, mungkin mengalami pergeseran. Nah, bagaimana sih bisa berubahnya tuh karena apa sih? Nah, salah satunya adalah kalau seandainya terjadi perubahan pada teknologi ataupun produktivitas. Jadi, sederhananya kayak gini. Kalau seandainya kita gambar isoquant, sini labor, di sini capital gitu ya. Let's say kuantitinya segini gitu. Anggaplah ini quantity 50. Nah, di sini kita anggap aja kita membutuhkan labornya 10, capitalnya 10 gitu ya. Nah, coba bayangkan kalau seandainya teknologi mengalami peningkatan atau produktivitas masyarakat mengalami peningkatan secara rata-rata gitu. Berarti logikanya seharusnya sekarang untuk memproduksi 50 unit ini kita tidak butuh lagi 10 capital dan 10 labor. Pasti kita akan membutuhkan lebih sedikit barang, capital dan labor untuk memproduksi kuantitas yang sama gitu karena teknologi semakin maju. Sehingga dimungkinkan sekarang untuk menghasilkan kuantitas sama dengan 50 juga, kita hanya butuh mungkin kapital atau labor yang lebih sedikit gitu. Nah, ini dimungkinkan kalau seandainya terjadi perubahan pada teknologi gitu. Nah, eh, sebenarnya ini adalah konsep tentang isoquant pada dasarnya, di mana bentukannya menurun gitu. Nah, cuman nggak selamanya semua case di mana sebenarnya isoquant ini tuh bentukannya menurun. Ada juga beberapa special case di mana isoquant itu bentuknya nggak kayak gini gitu. Nah, eh, mungkin gue nulisnya ini sebagai special case ya, atau kayak case-case tertentu aja gitu. Jadi, kalau seandainya kapital dan juga labor-nya ini sifatnya perfect substitute, itu maksudnya adalah kapital dan labor bisa dengan sempurna saling menggantikan gitu ya. Nah, maka biasanya bentukan dari isoquant-nya adalah lurus gitu. Jadi tetap menurun tapi bentukannya lurus gitu. Nah, yang kedua adalah kalau seandainya kapital ataupun labor-nya sifatnya perfect complementer. Nah, kalau sifatnya perfect complementer, perfect complementer itu BTW kondisi di mana kita nggak mungkin bisa meningkatkan kapital tanpa meningkatkan labor gitu. Jadi satu-satunya cara ya meningkatin labor, meningkatin kapital juga dan sebaliknya gitu. Nah, dalam kondisi kayak gitu, maka bentukan isokosnya justru berbentuk siku-siku gitu. Jadi bentukan isokosnya jadi kayak gini. Gitu. Oke. Nah, ini beberapa sih sekilas teori-teori tentang isoquant. Lebih lanjutnya sebenarnya kadang kita juga perlu untuk belajar tentang kemiringan dari kurva isoquant itu sendiri. Kemiringan kurva isoquant. Jadi mungkin sedikit brief dikit deh kita mundur ke belakang materi-materi sebelumnya. Kalau kita bicara PPF, Production Possibility Frontier, maka kemiringannya itu namanya MRT, ya kan, Marginal Rate of Transformation. Kalau kita bicara indifference curve, maka kemiringannya itu disebutnya MRS, Marginal Rate of Substitution. Nah, kalau seandainya diproduksi jangka panjang nih di isoquant, kemiringannya itu kita sebutnya sebagai MRTS atau Marginal Rate of Technical Substitution. Jadi biasanya kita singkatnya MRTS. Sederhananya sama juga kalau kita selalu bicara soal kemiringan, slope dan sebagainya, selalu delta sumbu Y per delta sumbu X. Berarti dalam konteks ini sumbu Y-nya K, sumbu X-nya L. Berarti ya delta K per delta L. Berarti mau nunjukin apa sih? Berarti mau nunjukin kira-kira kalau kita meningkatkan satu labor, maka kira-kira berapa banyak sih kapital yang perlu kita korbanin untuk bisa mempertahankan kuantitas yang sama
gitu. Jadi let's say kalau MRTS-nya 2, berarti untuk meningkatkan satu labor kita butuh untuk mengorbankan 2 kapital untuk mempertahankan kuantitasnya tetap sama gitu. Nah, MRTS inilah yang biasanya akan menjadi penentu slope-nya ya, slope dari si isokonnya. Berarti sederhananya biasanya kalau MRTS ini nih kalau nilainya semakin tinggi, maka biasanya kurva isokonnya akan semakin tegak. Semakin tegak. Semakin tegak, tapi kebalikannya kalau MRTS-nya semakin kecil, biasanya isokonnya justru akan semakin landai. Makanya bisa kita jumpai dalam kurva isokon nih, kalau bentukannya menurun kayak gini. Nah, yang di bagian sini nih, itu tuh pasti MRTS-nya gede nih. MRTS gede. Gitu, karena dia bentukannya tegak ya. Nah, tapi di bagian bawah nih, justru kebalikannya. MRTS-nya justru sifatnya rendah nih. Gitu, karena dia semakin landai. Gitu. Oke. Untuk hitung-hitungannya juga seringkali MRTS ini tuh selain diartikan sebagai delta K per delta L, seringkali juga kadang dihitungnya dengan kayak gini. Jadi anggaplah delta K per delta L ya. Terus kita kali ini manipulasi secara matematika, kita kali dengan delta Q gitu. Atau delta TP pun juga sama ya. Jadi kalau di jangka pendek biasa kita sebutnya TP kan, total product. Kalau di jangka panjang biasa kita sebutnya dengan Q juga, quantity. Bebas mau pakai Q atau TP. Nah, balik ke ininya. Jadi karena dia perkalian berarti komutatif ya, bisa ditukar. Nah, berarti jadinya delta Q per delta L dikali delta K per delta Q gitu kan. Nah, delta Q per delta L ini kan cukup familiar ya sebenarnya dengan produksi jangka pendek. Dimana ini menunjukkan berapa banyak sih peningkatan quantity akibat kita menambah labor. Berarti secara tidak langsung ini menunjukkan MP, marginal product. Nah, tapi karena ini spesifik ke labor, maka kita bilangnya ini marginal product of labor, MPL gitu. Nah, terus yang delta K per delta Q-nya gimana? Nah, ini kan secara tidak langsung bisa kita balik jadi 1 per delta Q per delta K. Nah, delta Q per delta K itu mau nunjukin berapa sih tambahan quantity akibat menambah satu kapital. Nah, berarti itu juga nunjukin marginal product, tapi secara spesifik ke kapital. Sehingga bisa kita ubah juga jadi 1 per MPK. Gitu. Jadi sebenarnya si MRTS ini secara tidak langsung juga nunjukin apa? Mau nunjukin marginal product of labor per marginal product of capital. Gitu. Nah, rumus ini nanti akan kita pakai di pembahasan tentang keseimbangan produsen. Itu kondisi di mana nanti isokon sama isokosnya saling bersinggungan. Tapi untuk video kali ini, I think udah sampai sini dulu. Kita akan stop. Nanti kita akan lanjut lagi di next video pembahasan lebih lanjut materinya. Mungkin kita akan coba bahas dulu tentang return to scale dan elasticity of input. Oke, so I think that's all. Thank you for watching. Kalau ada pertanyaan langsung kabarin aja lewat chat.